semua, jadi saya selaku perwakilan dari Telusur Wilayah kelas 10-3 bakal melakukan wawancara di hutan mangrove Balikpapan bersama narasumber kita, Pak Agus, yang akan menjelaskan tentang lokasi kita saat ini. Oke, pertama bisakah Bapak memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu kepada kita semua? Ya, selamat pagi, selamat siang ya. Perkenalkan, nama saya Agus B. Semua tahu lah ya. Kalau begitu buka mangrove pasti Agus B. Saya selaku pengelola Mangrove Center yang ada di wilayah Kelurahan Geraha Indah, Kota Balikpapan. Dan saat ini hutan mangrove di wilayah Kota Balikpapan kurang lebih luasannya ada yang menyebut nggak tahu yang terupdate sekarang apakah masih ada luasannya 3.000 hektar. Sedangkan luasan kawasan di Indonesia ya sampai dengan tahun 2020 ya, bahwa luasan hutan mangrove ini berada di posisi 3.311 hektar. Dan mangrove ini adalah sangat seksi sekarang dibicarakan karena kenapa? Mempunyai nilai, fungsi dan manfaat yang luar biasa, terutama kepada menyangkut sebagai sumber kehidupan, habitat dan ekosistem ya. Jadi definisi mangrove sendiri adalah tumbuhan yang hidup dipengaruhi oleh air pasang surut. Jadi perlu tahu adik-adik semuanya bahwa yang membedakan antara bakau dan mangrove. Jadi kalau mangrove ini adalah tumbuhan yang hidupnya dipengaruhi oleh air pasang surut. Semua yang dipengaruhi oleh air pasang surut namanya mangrove. Nanti dibagi lagi dibagi lagi antara ada mangrove sejati, ada mangrove ikutan ya. Dan dalam di mangrove itu sendiri kenapa dibagi yang mangrove sejati, mangrove ikutan? Karena yang dimaksud mangrove sejati adalah yang berhubungan langsung dengan air pasang surut. Tapi yang mangrove non sejati tidak ada pasang surut juga bisa, tapi dikatakan bahwa itu juga disebut juga mangrove karena bisa hidup di antara hutan primer maupun juga hutan air pasang surut, ya, hutan rawa basah begitu, seperti itu. Dan khusus di Mangrove Center ini luasannya 150 hektar ya, terdiri dari 25 jenis mangrove yang ada di wilayah Kelurahan Geraha Indah ini, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Dan awal mula kita lakukan mangrove ini sejak tahun 2001 ya, kurang lebih 22 tahun. Mungkin kalian belum lahir ya. Jadi kita sudah melakukan restorasi mangrove, di mana dulu mangrove ini adalah menjadi alih fungsi lahan awalnya, sehingga terjadi kerusakan, dampak lingkungan yang luar biasa. Sehingga Pak Agus tanamin mangrove ini untuk siapa? Untuk generasi yang akan datang ya, kalian lah bisa menikmati ini. Jadi belum pernah melihat kerusakannya, tapi sudah menikmati hasil daripada tanaman yang ada. Yang kedua, mangrove mempunyai peran penting sebagai penangkal abrasi ya, penangkal abrasi, peredam gelombang, peredam angin. Terus juga yang ketiga, mangrove mempunyai fungsi sebagai tempat pemijahan ikan, pembesaran ikan atau biota laut. Biota laut termasuk kepiting, udang, ikan dan segala macam ya. Dan habitat endemik termasuk namanya bekantan ya. Dan bekantan ini unik sekali karena memang hidupnya ada di rawa, di perairan ya kan. Dan sumber makanannya adalah daun-daun yang masih muda ini. Dan ada makanan yang spesies untuk khusus mangrove itu, bekantan, yaitu adalah yang jenisnya Soneratia sama Avicennia ya. Dan itu yang saya sebutkan adalah salah satu jenis mangrove ya. Jadi mangrove ini banyak sekali di Indonesia. Dengan luasan 3.311 itu merupakan sumber daya kekayaan alam Indonesia dan tidak semua negara punya ya. Terus yang keempat, mangrove ini mempunyai nilai yang fungsi yang luar biasa, diantaranya adalah sebagai penyedia penyerapan karbon ya. Jadi karbon udara kita ini tidak semua menjamin itu bersih, maka diolah
di diproses ya, sehingga nanti menjadi oksigen yang kita hirup sehari-hari ya. Jadi dan karbon itu sendiri disimpan di dalam pohon, di dalam tubuh pohon sendiri ya, disimpan. Maka cadangan karbon sebetulnya di mangrove ini lebih besar ya. Jadi disimpan, diproses. Jadi kalau tidak disimpan oleh pohon ini, jadi racun-racun ini kita hirup nanti ya. Bayangkan kalau kita racun kita hirup, apa yang terjadi? Yang namanya racun ya, seperti itu. Terus juga yang kelima, mangrove sendiri saat ini adalah penyedia jasa ekonomi. Ya, jasa ekonomi ini macam-macam. Ya, termasuk ada yang mengelola buah, ada yang mengelola ini dan itu ya. Tapi khusus di Mangrove Center nggak dikelola, ya, nggak dikelola, tapi jasa ekonomi saja. Jadi konsepnya di Mangrove Center ini adalah karena memang menjaga lingkungan jadi bagus, ya, sehingga dari berbagai mancanegara sudah datang ke Mangrove Center ini. Bahkan kemarin delegasi-delegasi G20, terus termasuk G20 ya, datang ke mangrove sini. Dan alhamdulillah Mangrove Center ini juga mempunyai peran penting bagi sumber kehidupan ya, di wilayah Kelurahan Gerah Indah ini, di mana dalam 1 hektar dapat menyerap karbon 40 ton per hektar. Jadi sudah bisa menyerap karbon dari 150 hektar itu 6.000 ton per hari. Luar biasa. Inilah pentingnya kita menjaga mangrove, di mana saat ini sangat seksi sekali dikatakan mangrove juga selain dari fungsi yang saya sebutkan tadi adalah mitigasi perubahan iklim. Nah, yang saat ini dibahas nih climate change itu bahwa mangrove ini juga salah satu penyerap karbon. Jadi pemanasan global ini hanya bisa diatasi karena hanya bisa menanam pohon, ya. Karena saking banyaknya CO2, CH4 yang terkandung di dalam gas rumah kaca ini, ya, betul. Ini terlalu banyak sehingga kalau terlalu banyak ini mengakibatkan perubahan iklim yang luar biasa, sehingga banyak terjadi penggeseran daripada faktor cuaca kita ini. Jadi adik-adikku semuanya, ini generasi calon-calon ke depan, terutama adalah paling tidaknya harus mengetahui pembelajaran tentang persoalan lingkungan, ya. Ya. Kalau boleh tahu Pak, udah berapa lama sih Bapaknya kerja di sini gitu? Aku nggak kerja, jadi aku nganggur. Ya. Maksudnya nganggur tuh gimana ya Pak? Iya, pengangguran banyak acara, ya kan. Jadi saya adalah memang dulunya adalah pengusaha, ya kan, pengusaha. Banyak sudah melalang buana kesana kemari, cuman karena saya nih peduli lingkungan, akhirnya saya bangunlah namanya Mangrove Center ini, yang awalnya memang 2001 karena terjadi dampak lingkungan luar biasa, terjadi penebangan dulunya, akhirnya ada angin puting beliung ya di 2001 ya. Nah, kalau ini tidak ditanam karena penyebab utama adalah tidak ada penghalang lagi, panasnya luar biasa. Maka kalau bekerja itu ada digaji ya, ada yang bayar. Karena tidak ada yang bayar, tidak ada yang gaji, berarti saya pengangguran ya. Jadi tetapi saya punya motivasi untuk bisa dapat menanam ini, bukan seberapa apa yang saya keluarkan ya, tetapi seberapa banyak asas manfaat bagi semua orang ya, bagi sumber kehidupan ini ya. Jadi bukan tujuannya kalau bekerja ini jelas nyata bahwa dapat gaji dari mana gitu, seperti itu bekerja. Saya bukan pekerja, tapi saya adalah orang yang peduli terhadap persoalan lingkungan. Ya. Untuk waktu pembukaan tempat ini tuh dari jam berapa sampai jam berapa aja sih Pak? Ya, jadi konsep kita ini bukan karena persoalan destinasi. Jadi kita ini adalah memang menciptakan lingkungan yang baik, sehingga dengan lingkungan yang baik ini menjadi destinasi. Ya, bukan kita ciptakan destinasi, tetapi begitu kita membuat lingkungan yang baik, bonusnya adalah wisata.
wisata akan datang dengan sendirinya. Iya, betul. Karena yang harus dibangun adalah menciptakan lingkungan yang baik. Ya, kalau lingkungan yang baik, orang pasti ingin tahu apa konsepnya ya, sehingga lingkungan ini dengan baik dikelola. Seperti itu. Dan untuk ini kan luas banget nih ya Pak wilayah di sini. Cara merawatnya ini Pak gimana sih? Banyak berbagai macam cara merawatnya. Yang jelas harus punya waktu, tenaga, pikiran, duit juga ya. Ya, Pasti. sama harus ya, keluarga juga terkadang susah mau ketemu keluarga karena banyak-banyak di hutan. Nah, itu karena komitmen kita terhadap lingkungan. Saya sudah setua begini aja masih peduli lingkungan. Adik-adik bagaimana? Begitu. Karena begini, bagaimana kita mau menjaga bumi, sedangkan kalian misalnya kalau tidak menjaga dengan dirinya sendiri, ya kan? Bagaimana kita mau menjaga diri sendiri kalau alamnya sendiri kalian tidak mau jaga? Ya nggak akan bisa. Yang terdapat adalah nanti suatu kerusakan aja dampaknya. Ya, maka harus lindungi alam dulu, baru kita bisa terlindungi dengan alam. Seperti itu. Nah, kalau kita mau melindungi diri kita sendiri tapi alamnya tidak dijaga, ya kita kena dampak. Ya. Betul sekali Pak. Dan juga apakah pemerintah ikut adil atau andil dalam perawatan hutan mangrove ini, Pak? Ya. Tanggung jawab merawat, tanggung jawab memelihara, tanggung jawab menanam itu tugas manusia semuanya secara keseluruhan. Ya. Tanggung jawab perannya adalah masyarakat, tanggung jawab adalah juga pemerintah, tanggung jawab semuanya bersama. Ya. Harus ikut andil. Tidak boleh nggak andil. Karena ini dibuat bukan hanya untuk Balikpapan, untuk kita buat adalah untuk dunia. Ya. Karena ini untuk kepentingan dunia. Yang jelas adalah semua akan mensupport. Ya. Tetapi operasional di sini dilakukan oleh Pak Agus. Ya. Nah, kalau support udah pasti disupport. Kalau nggak disupport nggak bisa bertahan seperti ini. Iya, Ya. betul sekali Pak. Apa Bapak selama mengelola di sini ada kendala tersendiri gitu Pak untuk Bapak? Jadi untuk kendala sendiri semualah ya. Jadi orang hidup itu pasti punya masalah. Ya. Potensi. Maka kalau tidak ada masalah berarti tidak ada solusi gitu. Jadi hidup ini kalau nggak ada masalah nggak bisa berkembang. Jadi kalau nggak ada masalah, misalnya kita karena nggak ada masalah duduk, diam, diri, ya kan nggak ada masalah, ya kan? Iya betul. Nggak ada masalah. Ya kan? Duit sudah banyak, mau dibelikan apa? Jadi ya nggak ngapa-ngapain. Kalau orang tidak ada masalah, ya duduk diam aja, jadi patung. Justru hidup itu harus ada masalah, ya kan? Sehingga bisa bergerak, berinteraksi, ya. Jadi kalau hidup ini misalnya, kalau kita ada masalah karena lapar berarti pasti makan. Solusinya makan kan, begitu? Betul, Pak. Ya, ya kan. Cuman masalah seberat apa masalahnya kan begitu. Jadi jalan saja perlu juga masalah. Kalau tidak ada masalah untuk mau berjalan ke sana, nggak bakalan kita mau bergerak kan begitu. Jadi hidup itu memang ada masalah. Jadi semuanya kalau dipikirkan masalah itu nggak ada habis-habisnya, nggak akan bisa mau bergerak gitu. Jadi cuman permasalahannya adalah berat atau ringan. Ya enjoy saja, lakukan aja apa adanya, pasti masalah itu akan. Untung kalian masih ada waktu. Tentunya sebentar lagi dari mahasiswa. Ya, seperti itu. Terus ada nggak sih peraturan tertentu yang ditaruh di hutan mangrove ini buat orang-orang yang datang? Iya, peraturannya adalah saya sampaikan tadi bahwa sebelum berangkat harus reservasi dulu. Dipersilakan harus memakai safety jacket. Tidak boleh open kapasitas, tidak boleh membawa minuman keras, ya kan? Jadi diatur. Kenapa diatur? Supaya tertib. Maka di sini adalah namanya sabta pesona. Aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan. Ya, ada sabta pesonanya. Maka di tempat kita ini harus bersih, tidak boleh ada sampah karena sudah menjadi kunjungan orang. Ya, harus bersih, harus tertib, harus aman, ya kan? Ya harus dibuat ya seindah mungkin. Ya, seperti itu. Pak, tadi kembali lagi ke wisata air nih. Tadi
kami sempat melihat ada berbagai macam ikan atau kepiting kayak gitu ya. Nah itu jenis yang bisa hidup di air ini Ya namanya ikan hidupnya pasti di air, ya kan, di utara laut. Jadi semua yang ada di sini saya sebutkan tadi, termasuk mangrove mempunyai peranan penting untuk tempat perkembangbiakan biota laut. Biota laut ya kepiting, udang dan lain sebagainya, macam-macam, ya kan, yang hidup di air, perairan tawar maupun perairan laut seperti itu. Ya, semuanya bisa. ya harus hidup situ. Ya, kecuali ikan air tawar. Ikan air tawar nggak hidup karena di sini kan ikannya airnya kan ada asinnya, jadi payau. Kalau kayak buaya gitu ada nggak sih Mbak di dalamnya? Ya namanya kita rawa pantai, namanya hutan rawa. Memang habitatnya mau diapain? Ya nggak boleh kita hilangkan karena sama-sama mereka juga mau hidup. Ya kan, nggak boleh. Kita di bumi ini sudah diperuntukkan, sudah dibuatkan tempatnya masing-masing. Tempat kita di rumah, tempatnya buaya masa di rumah, ya pasti di air. Ya. Iya, soalnya dari tadi kita penasaran Iya pasti ada. Ya tidak. Ya cuman kita harus waspada, tidak boleh sembarangan makan diatur. Ya seperti itu. Nah, terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak untuk hutan mangrove ini ke depannya? Ya harapannya supaya bisa berkembang dan bisa lestari. Harapan saya ke depan supaya tidak ada pengurangan hutan ke depan, ini bisa lestari, bisa didukung oleh semua pihak. Bukan hanya Pak Agus nanam semua terus, memperbaiki terus, tapi tanpa ada dukungan semua pihak ini mustahil ke depan kalian bisa menikmati namanya hutan mangrove. Ya, karena untuk merestorasi atau menanam hutan mangrove ini tidak mudah, perlu waktu panjang. Belum tentu saat ini nanam bisa dinikmatin ke depan. Minimal untuk waktu 15 tahun bisa dinikmatin, ya, sehingga menjadi bagus. Karena usia 5 tahun belum bisa terlihat pemandangan itu bagus atau tidak, ya, masih panas sekali. Kalau sudah menjadi tutupan-tutupan, tegakannya tinggi, itu dibutuhkan waktu 15 sampai 20 tahun. Ya, maka harus dilestarikan, harus peduli dengan keberadaan namanya hutan, termasuk di Kota Balikpapan ini hutan mangrove. Baik, seperti itu saja kali Pak yang kita tanyakan. Terima kasih dan aku waktunya Bapak. Pak, mohon maaf kalau misalnya saya mau tanya lagi boleh? Apa nih? Kan tadi Bapak bilang kalau cara merawatnya tuh kalau misalnya cara merawat kayak secara teknis gitu apa aja sih Pak untuk perawatannya tuh? Kayak apakah perlu penanaman ulang kembali gitu-gitu? Banyak indikatornya, kalau saya jelaskan itu tidak cukup hanya berapa detik karena melestarikan itu mulai pola tanamnya. Jadi mulai cara pembibitannya, pola tanamnya, pola pembibitan. Jadi mulai pembibitan harus belajar lagi bagaimana yang dibibit, harus kematangannya seperti apa, tempatnya bagaimana, elevasi airnya bagaimana. Yang kedua cara pola tanamnya. Pola tanamnya, elevasi airnya seperti apa, dengan propagul atau di media semai atau yang lain. Jadi banyak indikatornya itu. Jadi itu tidak cukup dengan hanya pertanyaan, tapi kalau menjelaskan itu bisa 2 jam. Oke, jadi ada spesial khusus untuk itu. Nah, kalau ngikutin pembelajaran itu minimal harus diskusinya 2 jam. Ya, nah, karena khusus, karena kalau secara keseluruhan itu dibahas nggak kelar-kelar. Khusus orang yang mau belajar terus, memperbaiki terus, tetapi tanpa ada dukungan semua pihak ini mustahil ke depan kalian bisa menikmati namanya hutan mangrove. Ya, karena untuk merestorasi atau menanam hutan mangrove ini tidak mudah, perlu waktu panjang. Belum tentu saat ini nanam bisa dinikmatin ke depan. Ya, minimal butuh waktu 15 tahun bisa dinikmatin itu. Ya, sehingga menjadi bagus. Karena usia 5 tahun belum bisa terlihat pemandangan itu bagus atau tidak. Ya, masih panas sekali. Kalau sudah menjadi tutupan-tutupan, tegakannya tinggi, itu dibutuhkan waktu 15 sampai 20 tahun. Ya. Maka harus dilestarikan, harus peduli dengan keberadaan namanya hutan, termasuk di Kota Balikpapan ini hutan mangrove. Baik, mungkin segitu saja kali Pak yang kita tanyakan. Terima kasih dan maaf mengganggu waktunya ya Bapak. Pak, mohon maaf kalau misalnya saya nambah pertanyaan lagi boleh nggak? Apa deh?
Gini kan tadi Bapak bilang kalau cara merawatnya itu kalau misalnya cara merawat kayak secara teknis gitu apa aja sih Pak untuk perawatannya tuh? Kayak apakah perlu penanaman ulang kembali gitu-gitu? Banyak indikatornya ini, kalau saya jelaskan itu tidak cukup hanya berapa detik, karena melestarikan itu mulai pola tanamnya. Jadi mulai cara pembibitannya, pola tanamnya, pola pemeliharaan. Jadi mulai pembibitan harus belajar lagi. Bagaimana yang dibibit, harus kematangannya seperti apa, tempatnya bagaimana, elevasi airnya bagaimana. Yang kedua, cara pola tanamnya. Pola tanamnya, elevasi airnya seperti apa, dengan propagul atau di media semai atau yang lain. Jadi banyak indikatornya itu. Jadi itu tidak cukup dengan hanya pertanyaan, tapi kalau menjelaskan itu bisa 2 jam. Ya. Oke, jadi ada spesial khusus untuk itu. Ya, baik. Nah, kalau ngikutin pembelajaran itu minimal harus diskusinya 2 jam. Ya. Iya, Pak. Nah, karena khusus, karena kalau secara keseluruhan itu dibahas nggak kelar-kelar. Khusus orang yang mau belajar aja 1 minggu di sini. Ya. Iya. Jadi langsung dipraktekkan di lapangan seperti apa, metik buahnya, buah yang matang seperti apa, proses buah nanti kita kita adaptasi dulu, adaptasinya berapa lama. Setelah diadaptasi baru kita semai, tempat persemaiannya bagaimana, elevasi airnya. Setelah itu usianya 6 bulan sampai dengan 1,5 tahun, baru bisa kita pindah. Pindahnya di mana tempatnya lagi, observasi lagi, kita ukur lagi seperti itu. Nggak mudah, ya. Jadi karena justru nggak mudah itu, maka sulit, ya. Jadi tidak semudah itu, tidak sesederhana itu menanam mangrove. Kalian hanya tinggal bisa menikmati saja saat ini. Ya, Pak Agus lakukan 21 tahun yang lalu. Ya, nanti kami akan meneruskan. Kita hari ini mungkin sedikit dari Bapaknya, dan terima kasih untuk Bapaknya juga Pak ya, maaf mengganggu waktunya Pak. Yo. Jadi kesimpulan yang kami peroleh dari hasil wawancara tadi mengenai hutan mangrove center, yaitu hutan mangrove ini bisa digunakan sebagai penyaringan udara yang ada di lingkungan sekitar, dan sebagai tempat hidup bagi satwa dan flora yang ada di sekitar Balikpapan, dan juga sebagai penangkal abrasi. Mari untuk generasi emas berikutnya kita lestarikan dan menjaga mangrove ini. Sekian, terima kasih. Halo, jadi saya sudah bersama salah satu warga lagi di sini. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya Albi. Sekarang SMA kelas? kelas 1. Oh, sama. Menurut saya manggilnya Albi aja. Albi. Oke. Ya. Menurut Albi sendiri, Nah, mangrove center ini berdampak positif banget gak bagi Albi? menurut saya sih berdampak positif banget. Kenapa tuh? Ya sekarang banyak orang-orang luar yang tahu ada mangrove di sini. Baru setelah dibagusin gini, banyak orang dari luar kota masuk. Jadi kayak tahu di sini tuh ada tempat rekreasi. Albi sendiri sering nggak datang ke mangrove center? Oh ya lumayan sering. Kalau misalkan ini ada berdampak positifnya, ada dampak negatifnya nggak bagi? Kalau dampak negatifnya sih nggak ada ya kayaknya. Oh, nggak ada. Berarti banyaknya dampak Ya, positif banyak dampak aja positifnya. ya. Kayaknya kira-kira itu aja deh. Iya. Makasih ya Iya, atas waktunya. sama-sama. Semoga selalu sehat. Amin. Makasih ya, Mas. Iya.